Jadi sekali lagi saya mau bertanya ke jenengan Gus bahwa untuk tahun 2017 itu sesuai dengan penelitian atau penelusuran yang jenengan lakukan, benar kalau Pak Ferdinand itu sudah mualaf, begitu ya Gus? Nggih. Ya. Eh, yang dilakukan itu bertanya atau memang ada dokumen tertulis bahwa dia memang sudah mualaf atau bagaimana Gus? Yang jenengan telusuri. Ya, kalau saya kebetulan saya tanya ke temen itu masih dicari dokumennya karena memang gini, jadi sepertinya dia mualaf itu kalau saya melihat tanpa dokumentasi hanya teman-teman lah, tanpa publish. Mungkin dia memang niatan benar-benar dari hati kan gitu. Nggak pengen disaksikan banyak orang, hanya disaksikan sahabat-sahabatnya. Mungkin, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Gitu, Pak. Jadi memang niatnya itu untuk keperluan pribadi gitu ya Gus ya? Iya, karena mungkin kegundahan. Orang kan dapat hidayah itu kan dari pintu mana saja, kan gitu. Kemudian apalagi yang jenengan lihat dengan pemberitaan yang begitu heboh dari Pak Ferdinand ini Gus? Yang bikin kenapa? Yang ini kan menarik perhatian banyak pihak, terutama soal pernyataan Allah melemah itu yang jenengan lihat. Kalau saya melihat wajar bagi saya karena saya ya sedikit lah yang tahu tentang Islam, wajar lah mungkin kegundahan seorang mualaf. Dia melihat terkait kegundahan hati ini mungkin ya banyak sebetulnya bukan hanya di Islam ya, mungkin ada mazhab ini, terus ada yang menekan pendapat gini, dia gundah mungkin. Gundah ada apa? Nah, kebiasaan mungkin dia bermain media sosial, lupa itu dia tuangkan ke situ. Sebetulnya kayaknya dia pingin memberitahukan ke orang atau pingin mendapatkan jawaban gitu. Tapi memang jika itu dilakukan di media sosial ya persepsi orang kan beda-beda. Ya. Apalagi Ferdinand kan politisi, dulunya politisi Partai Demokrat, terus dia keluar dan itu bisa diterjemahkan ke lain-lain. Nah, untuk konteks yang tweet Allah melemah ini, apakah Gus sudah komunikasi dengan Pak Ferdinand untuk meminta klarifikasi atau penjelasan gitu Gus? Kalau saya sih ya cuman salah, memang dia salah mentweetkan, tapi itu kan dia sudah katakan itu kegundahan pribadi. Cuman memang saya kan tulis di situ itu, di tulisan saya itu sebaiknya kalau seperti itu Ferdinand itu jangan di media sosial, dan saya mendukung itu statementnya Menteri Agama Gus Yakut, Gus Menteri mengatakan dia butuh bimbingan Ferdinand itu. Ya. Seperti itu. Jadi karena dia mualaf, dia butuh bimbingan ya Gus ya? Ya, statementnya Gus Menteri Agama kan gitu, Gus Yakut. Ya. Kemudian yang kedua Gus, yang soal pemberitaan bahwa dia ini kan pada kampanye 2019 dalam player dia kan caleg ini Gus, dia tertulis Batak Kristen taat. Nah itu kan ada yang mengatakan itu dia belum menjadi Muslim atau dia balik lagi ke keyakinan semula. Nah bagaimana jenengan melihat itu? Nah itu saya nggak tahu, kan saya bilang jadi itu kan ranah politik. Jadi mungkin dia waktu kampanye atau apa. Nah saya nggak melihat itu. Saya nggak sampai ke sana lah, karena kita nggak tahu. Cuman kan berdasarkan, kalau saya lebih prinsip sama dengan Gus Menteri Agama itu, bahwasannya
dia itu orang baru muslim, mualaf, bahkan saya juga dapat foto dari teman-teman itu terkait pernikahan dia 2018 secara muslim. Nah, itu memang benar sangat dan itu memang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengerti agama, bukan menjustifikasi dia. Jadi kayak Ferdinand ini butuh bimbingan karena dia mualaf baru, terus habis itu dan ini menurut pendapat saya pribadi, jika dia dibiarkan seperti itu, kita sebagai orang muslim yang tahu agama, apalagi ya na'udzubillah min dzalik, apalagi menghakimi saudara Ferdinand dan dia kembali lagi ya, itu kita dosa karena kita nggak membimbing. Gitu. Siap. Oke. Jadi dengan adanya cuitan ini, kemudian prosesnya sudah sampai ke ranah hukum. Bagaimana saran Gus Ubaid untuk proses yang sudah berjalan ini, baik dari kepolisian, baik dari sisi Pak Ferdinandnya sendiri, maupun masyarakat secara umum, Gus? Ya, diproses aja. Jadi kita kan negara yang berdasarkan kita kan punya undang-undang, hukum, ITE atau apalah. Ya diproses saja. Jadi nanti di situ kan polisi sudah memanggil 5 saksi ahli. Nah, nanti di situ dilihat. Itu kita pasrahkan semuanya ke aparat hukum sudah. Iya. Nah, saya mengamati saya hanya menganggap Ferdinand sebagai seorang mualaf. Sudahlah, ya sama dengan bahasanya Menteri Agama. Sudahlah, jangan terus bahasanya dibully. Kasihan dia butuh bimbingan sebagai seorang mualaf.